Halo guys, selamat datang di channel Wibu Lemah. Terima kasih karena sudah menonton, like, dan subscribe channel ini. Pada video kali ini, kita akan bahas anime Spy X Family episode ke-18. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Ayo! Episode dibuka dengan Henry Sensei memberitahu bahwa diadakannya ujian dalam 2 minggu. Mereka yang mendapat juara 1 dan juara 2 akan diberikan sebuah stellar. Henry Sensei lalu membagikan hasil tes dari kelasnya Anya. Anya mendapatkan nilai 13 dari hasilnya. Nilai admin juga kira-kira segitu saat masih sekolah. Damian lalu meniru ekspresi Anya untuk menghinanya dan menunjukkan hasil tesnya yang mendapat nilai 91. Setelah mengetahui Damian yang pintar, Anya berencana menyontek dan membaca pikirannya saat tes berikutnya. Licik juga ternyata Anya. Anya pun pulang ke rumahnya. Anya lalu bertanya pada Lloyd, dalam 2 minggu apa akan terjadi sebuah gerhana. Ternyata, saat gerhana terjadi, kekuatan Anya tidak bisa aktif. Jadi, saat hari tes, ia tidak bisa menyontek. Karena hari libur, Lloyd membantu Anya belajar. Yor lalu mengundang Yuri untuk membantu mengajari Anya. Terjadi pertarungan pikiran antara Lloyd dan Yuri. Anya yang membaca pikiran mereka menjadi bersemangat. Lloyd lalu pergi keluar untuk berbelanja, tetapi itu hanya alasan dia untuk mengerjakan misi lain. Demi membuat Anya kesusahan, Yuri sengaja membuat soal yang susah. Tetapi, Yuri terkejut karena Anya bisa menjawab semuanya dengan benar. Anya menggunakan kemampuannya untuk membaca pikiran Yuri. Yuri lalu bertanya pada Anya apa ia perlu belajar jika sepintar itu. Menyadari bahwa ia tidak bisa menggunakan kekuatannya pada hari tes, Anya mengatakan bahwa itu hanya kebetulan dan menjawabnya dengan asal-asalan. Anya dan Yuri melanjutkan sesi belajar mereka. Karena Anya yang tidak paham-paham juga, Yuri menyuruh Anya untuk serius. Yor meminta Yuri untuk mengajarkan Anya dengan sedikit lembut. Yor-san, imutnya. Anya mengatakan ia akan berjuang keras untuk menjadi Imperial Schooler dan akan menjadi orang hebat dan membuat Yor bahagia. Mendengar hal itu membuat Yuri dan Yor menjadi senang. Yuri lalu bertanya pada Anya apa ia tidak suka belajar. Anya menjawab tidak, siapa coba yang suka belajar. Anya bertanya balik pada Yuri apa ia suka belajar. Yuri mengatakan ia belajar keras agar menggunakan segala pengetahuannya untuk membantu Yor. Dan setiap pengetahuan yang dipelajari akan berguna nantinya. Tumben lu bicara hal yang berguna. Setelah sesi belajar yang panjang, Yuri bertanya apa Anya sudah mengingat tata bahasa yang dipelajari. Anya lalu bertanya apa itu tata bahasa. Di bagian sini ngagak serius si Anya, udah diajarin susah-susah, gak paham pula. Melihat Anya yang gak paham-paham juga, Yuri yang muak memutuskan balik pulang. Admin paham perasaan Yuri. Dalam pikirannya, Yuri juga berpikir ia masih harus banyak belajar lagi untuk melindungi Yor dan negaranya. Setelah membaca pikiran Yuri, Anya berpikir jika waktu itu ia bisa membaca jam atau tahu cara menghentikan bom, ia bisa membantu misi Lloyd. Anya lalu memutuskan untuk lebih serius belajar. Melihat Yor yang sudah membuat kue, Yuri lalu balik dan memakan semua kue itu, lalu pergi lagi sambil muntah. Bon lalu memakan sisa-sisa kue yang jatuh. Jangan dimakan, Bon. Lloyd pun balik dari belanja atau misinya. Bon yang sekarat setelah memakan kue Yor. Lloyd melihat pelajaran yang dipelajari Anya yaitu bahasa asing. Ternyata, bahasa asing tidak masuk dalam soal tes. Tamat udah operasi Strix. Lloyd pun terlihat putus asa. Hari tes pun tiba. Anya terlihat sangat percaya diri. Dan part pertama pun selesai. Lalu kita masuk ke part kedua. Terlihat para staf yang memasukkan hasil tes di sebuah ruang berangkas yang dikunci. Lloyd yang merasa Anya akan gagal di ujian, menyusup ke Akademi Eden untuk mengubah nilai tesnya. Kepercayaan Lloyd ke Anya tidak ada sama sekali. Lloyd menyusup dengan menjadi salah satu guru. Dalam perjalanannya, Lloyd lalu melihat seseorang yang terlihat mencurigakan. Pria mencurigakan itu bernama Daybreak, seseorang yang mengaku sebagai mata-mata elit dan rival dari Twilight atau Lloyd. Daybreak disewa seseorang untuk mengubah jawaban tes dari seorang siswa. Lloyd kebingungan melihat gerakan berlebihan Daybreak dan merasa khawatir jika Daybreak mengacau, rencananya bisa terkena masalah. Daybreak mengambil rute yang salah yang ada para penjaga. Ia lalu bersembunyi dengan mengangkat badannya pada tiang. Lloyd yang melihat hal itu terkejut karena Daybreak yang tidak ketahuan dan kekuatan fisiknya yang kuat. Lloyd bahkan berpikir untuk menghabisinya jika Daybreak terus mengacau. Sadis amat pemikirannya Lloyd. Melihat ada penjaga dalam ruangan, Daybreak kebingungan untuk masuk. Daybreak lalu menjatuhkan salah satu properti dan ketahuan oleh penjaga. Ini orang ceroboh amat. Melihat Daybreak yang kesusahan, Lloyd pun membantunya. Lloyd lalu melihat Daybreak yang menulis rincian misinya di telapak tangannya. Mas Daybreak cerobohnya udah nggak ketolong. Lloyd sekali lagi kebingungan, dan bahkan ia berpikir bahwa ini perangkap. Diketahui nilai tes siswa yang ingin diubah oleh Daybreak adalah Damian. Mereka lalu menuju ke ruang loker bersama. Daybreak yang salah menuliskan kode pintu beralasan pergi ke toilet. Lloyd pun membuka pintunya. Daybreak muncul dari belakang dan memukul Lloyd. Ternyata, Lloyd sengaja membiarkannya memukulnya dan berpura-pura pingsan.
Daybreak lalu menyelesaikan misinya dan mengubah jawaban tes Damian. Setelah itu, Daybreak ingin meninggalkan tanda tangannya untuk meninggalkan bukti keberadaannya. Mendengar hal itu, Lloyd lalu bangun dan mengatakan seorang spy tidak boleh meninggalkan jejak. Lloyd tidak bisa menahan sukominya. Lloyd lalu berating ketakutan dan mengatakan ia tidak akan mengatakan hal ini pada siapapun. Tetapi, Daybreak malah ingin ia menyebarkan aksi hebatnya itu. Daybreak lalu meninggalkan tempat itu dengan gerakan berlebihannya. Lloyd lalu memeriksa lembar tes Damian, yang sengaja diubah menjadi jelek. Lloyd mengira itu ulah saingan politik dari keluarga Desmond, agar Damian dikeluarkan dari sekolah, dan reputasi keluarga Desmond akan rusak. Karena akan mengganggu operasi Strix, Lloyd mengubah jawaban tes Damian menjadi seperti semula. Lloyd lalu mencari dan memeriksa lembar tes A-nya. 5 hari kemudian, hari diumumkannya hasil tes. Damian berhasil mendapat juara 11 dari seluruh angkatan, dengan nilai 94 pada pelajaran sejarah, dan merupakan nilai tertinggi kedua, yang berarti Damian berhasil mendapatkan stellar. Sedangkan Anya mendapatkan juara 213. Dengan semua mata pelajarannya nyaris tidak lulus. Karena tidak mendapatkan turni terus, Anya mengira Lloyd akan memujinya. Tetapi, berbeda dengan ekspektasi Anya, Lloyd merasa kecewa. Lloyd udah benar-benar seperti seorang ayah. Lloyd tidak menyangka bahwa Anya tidak akan mendapat nilai merah. Anya yang membaca pikiran Lloyd merasa bangga dan tersenyum. Lloyd yang melihat Anya tersenyum menyuruhnya untuk introspeksi diri dan lebih giat lagi belajar. Karena misinya gagal, Daybreak pun dipecat dan episode pun berakhir. Kita masuk ke bagian review sedikit. Di episode ini, akhirnya Anya bertemu dengan Yuri untuk pertama kali dan interaksi mereka lumayan menarik. Admin berharap kedepannya akan lebih banyak interaksi antara Anya dan juga Yuri. Anya juga akhirnya mendapatkan karakter development-nya. Dengan ia mau sedikit lebih serius belajar untuk membantu misi Lloyd ke depannya. Kemunculan karakter baru yaitu Daybreak. Admin lumayan suka dengan karakter dari Daybreak, terutama seiyunya benar-benar kocak. Ya, apa yang bisa diharapkan dari seiyunya Gojo? Sasuga seiyunya Gojo. Dan akhirnya Anya mendapatkan sedikit, sangat sedikit, peningkatan di bagian akademiknya. Itu saja pembahasannya, terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan bye.